Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMPN 4 Rumbia Jaya, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada pagi ini guna dan sengaja mengikuti acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di UPT SMPN 4 Rumbia Jaya. Bapak Ibu semuanya, kegiatan kita pada pagi ini adalah suatu langkah saya untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4, aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, kita mohonkan kesediaan Ibu Kepala UPT SMPN 4 Rumbia Jaya untuk memberikan motivasi dan arahan kepadanya. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Aminah sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Rumbia Jaya. Kemudian terima kasih juga kepada semua majelis guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kita ini. Semoga acara kita ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberinya karunia kesehatan, kesempatan yang tiada ternilai harganya, sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Sholawat pengirim salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita sama-sama mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari kita ikuti kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita ini yang berjudul apa judulnya? Diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita tahu kalau budaya positif itu adalah sesuatu yang perlu kita langgengkan. Bagaimana supaya kita nanti sama-sama mengembangkan budaya positif ini supaya dia nanti menjadi akar yang bisa berkembang di sekolah kita ini. Segala sesuatu yang berbentuk positif itu harus sama-sama kita dukung supaya nantinya pendidikan kita ini lebih terarah, lebih maju, dan lebih bisa menghasilkan nanti siswa-siswa yang bisa membanggakan kita di luar sana. Jadi kepada kita semuanya, mari kita ikuti kegiatan kita ini dengan semaksimal mungkin dan nanti dapat kita ambil hikmahnya. Dan kepada Bu Siti Aminah sebagai CDP kita, salurkanlah atau tularkanlah ilmu-ilmu yang didapat dari pengembangan budaya positif ini supaya nanti ada manfaatnya bagi sekolah kita. Saya kira demikian saja dari saya. Selanjutnya, semoga kegiatan kita ini bisa saling kita bertukar pikiran bagaimana supaya nanti sekolah kita ini bisa mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Demikian saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia memberikan arahan dan motivasinya kepada kita sama-sama. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi kita. Oke, jelas Bapak Ibu? Jelas? Oke, kalau bicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbayang di dalam pikiran kita? Saya minta tanggapannya. Apa yang tergambar dari pikiran kita tentang budaya positif? Pak Yusuf mungkin?
Oke. Kira-kira yang tergambar di pikiran kita apa gitu? Ini budaya positif Pak Usman, ya Pak. Semua kebiasaan yang baik. Iya, Masya Allah, bagus sekali semua kebiasaan yang baik. Terima kasih Pak Usman. Ayo yang lain dari ibu-ibu, kira-kira apa yang terbayang sama kita kalau bicara tentang budaya positif? Ibu Desi, kira-kira apa itu tentang budaya positif? Pak Asep? Terima kasih Siti. Iya. Kalau pendapat saya, budaya positif adalah suatu kegiatan baik dari proses pembelajaran yang bernilai positif pada lingkungan kita di sekolah kita ini. Iya, Masya Allah, bagus sekali jawaban Pak Asep dan Pak Usman. Terima kasih sudah menanggapi tentang budaya positif. Tentu budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang seharusnya kita laksanakan di sekolah, yang mana nantinya budaya positif ini tercipta dari dalam diri kita gitu. Ketika kita ingin melakukan kebiasaan yang baik, itu memang hal yang memang sudah ada di dalam diri kita, bukan karena paksaan, bukan karena reward atau penghargaan, tetapi memang tulus dari hati kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini untuk kemajuan sekolah kita dan anak-anak didik kita. Oke, Bapak Ibu, untuk diskusi kita pada pagi ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga yaitu motivasi perilaku, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan supaya kita bisa memahami satu demi satu. Jadi sebelum tegang kayaknya materinya ini banyak yang akan kita bahas. Kita ice breaking dulu kayaknya. Bisa Ibu? Bisa? Yang biasa kita kerjakan di kelas saja. Ya kayaknya Pak Usman, Bu Emi tahu lihat. Oke, tepuk wow ya semuanya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Walaupun sudah agak siang kita, tapi tetap semangat kita. Apa itu perubahan paradigma baru? Kita masuk kepada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi kita masuk kepada perubahan paradigma belajar, yang mana Bapak Ibu tentu pasti sudah pernah mendengarkan pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kira-kira apa itu pembelajaran yang berpusat kepada guru? Pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Ada yang bisa menanggapi? Atau mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa menanggapi? Ya, terima kasih. Kalau selama ini memang kita sudah melaksanakan pembelajaran, tapi nampaknya pembelajaran kita itu banyak yang masih mengandalkan guru itu sebagai pelaku utama. Itu namanya pembelajaran yang berpusat kepada guru. Contohnya, masih ada di situ kita masih menerangkan suatu prinsip atau definisi sebelum anak itu yang menemukan. Jadi kalau itu pembelajaran itu bersifat kepada guru. Tetapi kalau pembelajaran yang bersifat kepada murid, kita membiarkan anak itu dulu yang mencari solusinya. Apa yang menjadi pokok bahasan kita pada hari itu, kita suruh anak itu untuk dulu memahaminya, kemudian bisa dia lewat demonstrasinya atau dengan diskusi. Setelah itu baru kita simpulkan, dan anak itu nanti yang bisa membuat kesimpulan sendiri. Guru hanya bersifat sebagai pelengkapnya saja. Itu bedanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia berbagi tentang pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat kepada murid. Kalau dari Bapak Ibu kira-kira ada? Kita lanjut? Oke, bagus. Mudah-mudahan setelah belajar
pada hari ini dan seterusnya kita sedikit demi sedikit akan berubah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Karena pada dasarnya zaman sekarang idealnya kita melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid karena kita menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu prinsip pembelajaran diferensiasi? Prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah prinsip pembelajaran yang diharapkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sudah dikenalkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mana siswa harus ditreatment, harus dididik, dituntun dengan kebutuhannya, dengan gaya belajarnya seperti apa. Disitulah. Kira-kira Bapak Ibu setuju kita akan melakukan pembelajaran berpusat pada murid? Setuju? Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya UPT SMPN Pak Rubiah Jaya guru-gurunya bertekad melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Oke, kita lanjut kepada konsep inti budaya positif selanjutnya yang mana dalam mengubah paradigma tadi. Jadi paradigma tadi muncul, kita harus memahami bahwa mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Apa maksudnya? Stimulus respon itu kita realitas kebutuhan kita tuh sama gitu. Pada dasarnya, menurut teori kontrol, jadi kita harus berubah ya kepada stimulus teori kontrol, yang mana realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, termasuk juga peserta didik. Jadi peserta didik itu masing-masing dia tuh beda dia kebutuhannya. Yang kedua, pada stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Pada dasarnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada dasarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksain pandangan orang itu harus sama kita gitu. Oke, yang selanjutnya itu perhati buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita menganggap bahwa kesalahan itu tidak kita benarkan, tetapi adalah kesalahan tempat kita belajar. Kita dalam proses pembelajaran. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada hakikatnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ketika kita menganggap anak ini kamu masuk, kamu keluar, sebenarnya ketika mereka mengikuti itu hanya menuruti saja, tapi kita tidak bisa mengontrol gitu. Mereka hanya mengizinkan gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita bujuk nggak mau, kita keras sedikit, kita kasari gitu. Pada dasarnya kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kerjasama di antara kita, tentu akan menciptakan hal-hal baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi kita menang win-win loss gitu kan, win-loss. Pada dasarnya kita harus berpikir model berpikir menang-menang, win-win gitu. Jadi menang, anak kita menang, anak menang. Mana tujuan kita adalah kepada anak tadi ya, kepada murid, bahwa murid memang semuanya itu kemauan mereka untuk disiplin itu berasal dari dalam diri mereka. Oke. Kita lanjut atau ada yang mau menanggapi dulu sebelumnya? Pak Yusuf kira-kira? Belum? Kita lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk kepada disiplin positif. Pak Asep, kalau dengar kata disiplin itu apa yang terbayang sama kita Pak? Tepat waktu, iya Bu Emi, bagus sekali tepat waktu. Kalau Pak Asep gimana Pak Asep? Iya, melakukan tugas dengan baik. Kalau Bu Dila, kira-kira kalau dengar kata disiplin itu apa gitu? Iya. Teratur ya? Iya, bagus.
bagus sekali Bu Dila. Jadi kita biasa mengartikan disiplin itu taat aturan, sesuai aturan, tapi pada dasarnya dan kita mengimplikasikannya biasanya disiplin itu ketidaknyamanan kan? Ketidaknyamanan. Tapi pada dasarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang merupakan tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kita yakini. Jadi disiplin itu memang ada dari dalam diri kita. Kita yakin bahwa disiplin adalah bukti bahwa tanggung jawab yang ada di dalam diri kita. Bukan karena kita mau dipaksa harus disiplin, bukan karena ada reward yang nantinya kita dapatkan gitu. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi di sini fokusnya disiplin positif Bapak Ibu, kita memberikan stimulus. Tadi kita memberikan dorongan kepada murid bahwa mereka disiplin itu memang untuk diri mereka. Kita memberikan bukan tanpa imbalan. Contoh, kalau kamu rajin masuk kelas, mem nanti kasih kamu duit 10.000. Bukan seperti itu. Atau kalau kamu tidak kerjakan PR, saya kasih nilai merah atau kamu berdiri di depan gitu. Jadi bukan seperti itu yang dimaksud disiplin positif. Yaitu disiplin positif juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu dia kira-kira disiplin positif. Kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan. Dari tadi saya bilang disiplin positif itu berkenaan dengan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Sebenarnya apa sih nilai kebajikan itu? Bisa dilihat nilai kebajikan. Sepertinya saya minta tolong Bu Ella bacakan. Apa itu nilai kebajikan? Iya, jadi memang nilai positif adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Jadi kita nih yakin nih, kita ada dalam diri kita dan harus kita tanamkan dalam diri kita dan juga anak didik kita. Bagaimana nanti caranya, nanti kita akan belajar sama-sama. Cuman di sini saya mengambil contoh dua. Jadi dalam materi ini ada sekitar 6 atau 7 nilai-nilai kebajikan dari institusi atau lembaga resmi gitu. Jadi ini saya ambil dua saja. Yang pertama nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Ini semua kita tahu ya. Di profil pelajar Pancasila ada berapa di sini? Iya, ada dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. Mandiri. 2. Bernalar kritis. 3. Berkebinekaan global, bergotong royong dan mandiri. Itu yang bisa kita nyanyikan di kelas gitu. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan. Ini saya ambil dari PYP, Primary Years Program. Ini sekolah favorit juga, di mana mereka ada nilai kebajikan yang ditanamkan: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan kita tanamkan ke anak didik siswa kita. Kita boleh adaptasi dari ini gitu. Yang mana nantinya akan kita lanjutkan ke dalam perilaku, motivasi perilaku manusia. Oke, sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat itu kadang ada motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama juga dengan anak didik kita ya. Itu namanya motivasi intrinsik. Itu motivasinya asalnya dari luar gitu. Berarti ketika yang dari luar tidak ada, berarti mulai lagi gitu. Nah, jadi ketika agak longgar, anak mungkin mulai lagi gitu. Motivasi ekstrinsik yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ketika
ketika ada reward, ada kayak penghargaan, anak biasanya semangat gitu. Nah, itu juga namanya motivasi intrinsik, itu asalnya dari luar juga. Yang mana yang bagus yaitu motivasi intrinsik. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan mempercayai nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi dengan adanya nilai yang mereka yakini tadi, contohnya rasa toleransi, mereka tahu bahwa toleransi itu penting, mereka akan menghargai sesamanya walaupun beda suku, beda agama. Seperti itu kira-kira. Kita lanjut. Di sini saya ada sedikit game. Kita lanjut kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa ini yang pertama? Iya, bagus. Kesenangan. Oke, yang kedua. Kita cek dulu ya. Yang kedua apa? Oke, kita simpan jawabannya. Nanti kita cek. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga? Iya, kebebasan. Oke, bagus sekali. Yang keempat? Apa kira-kira nih? Kita simpan dulu. Jadi cinta dan kasih sayang, kesenangan. Yang ketiga kebebasan. Keempat, kira-kira apa ini? Kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Kira-kira apa? Kita pending. Oke, kita lihat yang ke-5. Apa? Pak Yusuf, kayak dengar tadi? Apa tadi Pak? Kayak TTS. Kira-kira ini apa nih nomor 4? Iya. Apa itu? Kita cari jawabannya sama-sama? Iya? Oke, kita cari jawabannya. Kita lihat kira-kira apa ini. Jadi ada 5 rupanya kebutuhan kita ini. Kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Kesenangan itu apa katanya si Tutu Bu Emi? Apa itu katanya Bu Emi? Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak tuh kadang dia butuh senang gitu. Sama dengan kita juga ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Apa katanya Bu Ella? Cinta dan kasih sayang di situ? Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang Dan berkoneksi. Iya. Jadi ada 2 kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Yang keempat yaitu penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan dan prestasi untuk diakui. Jadi anak itu kadang dia butuh diakui kemampuan dia. Walaupun dia cuma jawab A, B, gitu, tapi bagus sekali. Jadi kadang masing-masing kita perlu gitu penguasaan, termasuk kita pribadi gitu. Yang kelima yaitu bertahan hidup. Bahwa kebutuhan fisiologis, rasa lapar, serta fisiologi rasa aman. Jadi kita pastikan anak itu dia lapar, psikologis biasanya kan pada jam belajar pagi ya. Nah itu bilang belum sarapan men. Gitu. Nanti kita akan menyikapi. Kira-kira bagaimana kita menyikapi 5 kebutuhan dasar anak ini? Apakah bagaimana kita sebagai guru mencakupkan dari 5 ini? Bagaimana kita sebagai guru mencakupkan dari 5 ini sehingga anak itu bisa belajar dengan baik di sekolah? Mungkin kalau rasa lapar nggak mungkin pula kita ngasih makan kan? Banyak pula yang dikasih makan. Kira-kira apa solusinya itu? Seperti itu. Kalau yang nomor 5 itu, kira-kira Pak Yusuf, kalau dia alasannya belum sarapan men, gitu. Apa alasan trik kita kira-kira? Mungkin punya pengalaman. Iya? Oh iya, dikasih tahu ya. Nah, ada yang satu yang terlupa sama kita, yaitu kerjasama dengan orang tua. Nah, jadi kita kerjasama dengan orang tua itu bukan ketika anak berbuat kesalahan aja. Gitu. Kita bisa mengingatkan hal-hal yang kecil supaya anak ini makan dulu sebelum pergi sekolah. Jadi karena ini berpengaruh
Sangat berpengaruh kali. Ketika kelima-lima ini tidak terpenuhi sama anak, itulah yang artinya akan berefek kepada tingkah lakunya. Kadang kita merasa anak ini kok kurang sopan ya, anak ini kok apa ya, mungkin dia kelemahannya di cinta dan kasih sayang, dia tidak mendapatkannya gitu. Ada rasa cinta dan kasih sayang yang kurang dari mereka gitu. Jadi kita harus memahami nantinya kenapa kita akan memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nanti akan berkesinambungan kepada penyelesaian kasus atau restitusi, segitiga restitusi. Jadi ini nanti sangat penting sekali kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia tersebut gitu. Atau anak ini kok apa gitu, tidur aja, mungkin dia lagi merasa bosan atau mungkin tidak terperhatikan gitu. Jadi ada inilah tombaknya nanti dalam kita memahami anak untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada yang menanggapi dulu sebelum kita lanjut? Belum? Lanjut, kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Oke, kita lanjut kepada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini menurut Diane Gozan. Jadi ini dalam Diane Gozan dalam bukunya Reconstructing Discipline of Student. Jadi dalam 5 bukunya yaitu tentang posisi kontrol. Menurut dia, guru ketika berada di sekolah atau di kelas biasanya dalam mendisiplinkan atau menyelesaikan masalah anak ada 5 posisi kontrol yang dijalankannya. Jadi kita bisa memahami kira-kira kita berada di mana gitu. Jadi di sini kita bukan untuk saling menyalahkan, kita mencari di mana kelebihannya, di mana kelemahannya untuk perbaikan kita yang akan datang. Kita tidak ada saling menyalahkan, kita sebagai koreksi aja. Jadi kalau kami dalam ruang kolaborasi itu kayak pengakuan dosa. Saya berada di sini selalu nih. Apa sih kelemahan dari posisi kontrol ini? Kita baca sama-sama. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum itu biasanya ciri-cirinya nada suara kita tuh tinggi. Yang kedua kita tuh biasanya menghardik. Yang ketiga itu kita biasa menunjuk-nunjuk. Saya akui itu, saya pernah melakukannya. Dia contoh kata-katanya, kamu lagi selalu terlambat. Jadi nada kita ada tinggi ya. Dasar pemalas kamu nih ya. Seperti itu. Apa efeknya rupanya Bapak Ibu? Rupanya ada memberontak pada diri anak dan rupanya juga ada dendam. Di sini kelemahannya. Oke, lanjut yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Posisi kontrol kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya nada suara kita tenang, lembut. Namun ada kekurangan dari pembuat rasa kontrol ini, identitas anak itu gagal gitu. Dia akan merasa orang yang paling bersalah di dunia. Dia akan merasa orang yang tidak bisa membahagiakan orang lain. Dan emosinya emosi negatif. Ini lembut tapi bahayanya tinggi kata Diane Gozan ya. Dan sudah diteliti tentunya sebelum dia dikeluarkan gitu. Apa contohnya? Kenapa terlambat lagi nak? Kamu senang ya ibu bikin ibu susah. Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh gara-gara kamu. Akhirnya kata-katanya seperti itu. Atau contohnya gini, aduh nak, Mem udah capek-capek ini buat dari Canva, capek-capek gak tidur malam, kamu gak memperhatikan. Itu juga membuat rasa bersalah. Jadi ada emosi negatif yang timbul dari kata-kata itu rupanya. Dan ini juga pengakuan dosa yang mungkin pernah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ini yang teman. Ciri-ciri posisi kontrol teman ini kita ramah nih sama murid. Kita selalu bersenda gurau, kita akrab. Namun kelemahannya, kelebihannya anak terbentuk emang identitas sukses gitu. Jadi anak yang bermasalah tadi bergerak bagus gitu. Cuman kelemahannya murid akan tergantung pada orang-orang tertentu ya. Jadi tergantung. Jadi dia bisa milih-milih guru. Nak nih sama ibu ini nih ramah akrab nih. Jadi dia milih-milih, itu kelemahannya di posisi kontrol teman. Jadi ketika dia tidak menginginkan sosok itu, dia akan berpindah ke lain hati atau bahkan cuek gitu. Malas Mem ini nggak enak sama dia nih. Bagus sama ibu itu lagi lembut, ketawanya suka. Itu kelemahan dari posisi kontrol teman. Contohnya, bikin ibu senang ya nak, bikin ibu bahagia
keempat yaitu posisi kontrol pemantau atau monitor. Apa posisi kontrol monitor ini? Biasanya kita tuh bersuara data, jadi kita nggak menghardik gitu, kita nggak suaranya keras, kita menyelesaikan kasus anak berdasarkan konsekuensi gitu. Contoh gini, anak nggak buat PR, kamu karena nggak buat PR, kamu kerjakan dulu ya nak ya di dalam kelas, nanti pas jam istirahat, kawan kamu nggak istirahat, kamu kerjakan dulu. Nah ini monitor, tentu kita dengan memberikan seperti itu kita kan harus memantau kan, ada nggak dikerjakan di jam istirahat nih. Nah itu dia maksud posisi kontrol pemantau. Dia berdasarkan konsekuensi. Kelemahannya sebenarnya ini murid melakukan karena terpaksa. Jadi dia terpaksa. Kalau nggak disuruh itu nggak mungkin dikerjakan gitu. Berarti belum dari posisi belum dari dalam diri gitu. Yang kelima itu posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager menurut Diane Gozan adalah yang paling disarankan. Kenapa? Karena pada posisi kontrol ini guru dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna dan murid berefleksi atas kesalahannya. Jadi murid itu dia kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan, dia bisa merenungkan kesalahan yang mereka buat dan dia mencari solusi. Jadi guru pada posisi kontrol ini, guru disuruh anaknya cari solusi. Kira-kira kesalahan kamu ini solusinya bagaimana? Gitu. Pada posisi kontrol ini kelebihannya membimbing murid ke arah disiplin positif yaitu mandiri, merdeka, bertanggung jawab serta mampu memecahkan masalah. Karena kita minta solusinya gitu kepada murid gitu. Dan inilah posisi kontrol yang sangat disarankan berdasarkan budaya disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang menanggapi atau kita lanjut dulu nonton video nanti kita tanggapi video ini. Saya mohon ditanggapi video ini kira-kira gimana menurut Bapak Ibu. Ini contoh penerapannya disiplin positif. Oke, kita lihat video ya. Contoh Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gozan dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan
dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Buat rasa bersalah ya, videonya kira-kira seperti ini gambarannya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru. Oke, Ibu Bapak Guru, sedikit saya masukkan video agak panjang sebenarnya, cuman supaya lebih memahami dari penerangan saya tadi. Sebelum saya minta tanggapannya, kayaknya kita lanjut kepada keyakinan kelas gitu, karena nanti keyakinan kelas ini akan berefek, akan besar pengaruhnya dalam kita menentukan langkah penyelesaian masalah pada segitiga restitusi gitu. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh warga kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa gitu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat di kelas atau di sekolah, boleh di sekolah secara keseluruhan atau di kelas nanti, yang mana guru itu meminta anak gitu, membuka ruang diskusi gitu. Jadi langkah pertama dia membuka ruang diskusi gitu. Apa yang diyakininya yang baik yang harus diterapkan di kelas gitu. Jadi langkah pertamanya dari pembuatan kelas itu yaitu berdiskusi dulu. Kita memunculkan peraturan-peraturan di warga kelas. Jadi ada kayak apa namanya? Nah, kita mau kelas kita ini bagaimana? Ayo kita suruh. Jadi saya sudah melakukan kegiatan keyakinan kelas ini. Nantinya akan saya tengokkan kegiatan-kegiatannya langkah demi langkah, dan ini diharapkan mampu dikerjakan pada setiap kelas gitu. Langkah kedua setelah ada diskusi tadi, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Jadi pada keyakinan kelas itu tidak ada boleh kata di
dilarang atau tidak boleh, umpamanya dilarang membuang sampah di kelas. Jadi kita rubah gitu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita ambil nilai positif. Baru setelah itu yang ketiga, menyajikan peraturan tadi menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi buat kita tentukan, contoh membuang sampah itu nilai kebajikannya adalah kebersihan. Datang tepat waktu, berarti masuk nilai kebajikannya disiplin. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berdiskusi mengenai gambaran perilaku seperti apa gitu. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah, warga kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu harus kita tinjau ulang. Kira-kira ini sudah berefek bagus nggak kepada siswa? Ada nggak yang diperbaiki? Ada nggak yang perlu ditambahkan? Jadi kita tinjau ulang gitu. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, boleh ada perbaikan dalam keyakinan tersebut. Kita masuk kepada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tangguh. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu langkah dalam penyelesaian kasus yang mana guru itu bertindak pada posisi manajer. Jadi guru di sini mengambil posisi manajer dan mengajak anak berdiskusi terhadap kesalahan yang mereka buat gitu. Apa aja langkah dari segitiga restitusi? Yaitu karena sesuai namanya segitiga, berarti ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah dari segitiga restitusi itu. Bagaimana sih gambaran langkah-langkah ini? Gambaran langkah-langkah ini bisa kita lihat kepada video biar lebih paham gitu. Seperti apa segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah. Silakan ditonton video ini, contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi kira-kira itu gambaran dari penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, yang mana pada menstabilkan identitas, guru tadi meyakinkan siswa bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan yang kedua, bukan berarti pada menstabilkan identitas itu guru membenarkan kesalahan siswa, tidak. Di sini guru hanya mengajak siswa untuk memperbaiki apa yang seharusnya mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita yakin bahwa murid berperilaku seperti itu ada suatu kebutuhan, mungkin dari 5 tadi yang kurang dari mereka gitu. Jadi mereka harus mengambil pembelajaran kira-kira apa yang harus mereka perbaiki di situ. Dan menyayangkan keyakinan itu, kita di sana mengajak siswa untuk berefleksi, menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggarnya dan bagaimana pemecahan masalahnya. Kira-kira sampai di situ Bapak Ibu. Ini contoh penerapan pengalaman yang saya lakukan. Kebetulan ini di kelas langsung, di kelas ini, dan saya sudah tempel di sana keyakinan kelas yang saya buat. Mungkin perlu banyak dikoreksi. Di sana di foto ini saya jelaskan dulu keyakinan apa yang siswa mau, lalu siswa menulis apa-apa aja yang mereka inginkan melalui sticky note. Setelah itu saya memilah-milah gitu, mana yang kalimat negatif saya jadikan menjadi kalimat positif. Alhamdulillah semua siswa, setiap orang tuh satu kemarin buat, semuanya buat gitu. Lalu saya membagikan keyakinan kelas itu dan memajang. Ada yang kegiatan yang tidak terlupakan dalam membuat keyakinan itu, siswa itu menandatangani apa yang sudah disepakati bersama gitu. Jadi kita tempel, kita pajang di kelas. Mungkin sewaktu-waktu kita perlu refleksi gitu. Sewaktu-waktu perlu refleksi, kira-kira ini ada yang perlu ditambahkan lagi, atau yang sebenarnya mana yang paling sering dilanggar siswa untuk keyakinan kelas. Ini adalah satu solusi yang diberikan untuk penanganan kasus tadi melalui segitiga restitusi. Dan ini contoh kasus juga yang saya lakukan, yang mana ini merupakan salah satu tugas juga kemarin. Dan alhamdulillah saya sudah juga melakukan ini beberapa kali Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Walaupun mungkin masih banyak kekurangannya, tentu kita harus berefleksi gitu. Ini saya minta tolong kemarin, yaitu pada kasus Raka, saya videokan. Jadi saya minta izin kepada anak memvideokannya, yang mana Raka ini sudah 2 hari terlambat dan mengalami banyak ketinggalan pelajaran gitu. Jadi
kira-kira seperti ini, saya ringkas saja untuk pemotongan videonya untuk sedikit garis terusi yang saya lakukan. Kakak tadi mendengar dari Ibu Ijen bahwa kamu itu sering datang terlambat ke sekolah. Apakah benar itu, Nak? Iya, Men. Ya. Menurut kamu, berapa sering kamu terlambat dalam hidup ini? Kira-kira sudah 2 hari. Sudah 2 kali. Oh, jadi selama minggu ini kamu sudah 2 kali ya terlambat. Iya, Men. Iya. Raka, apakah sering terlambat itu suatu kesalahan, Nak? Iya, Men. Iya. Jadi, baik Raka, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Mungkin setiap orang di dunia ini pernah melakukan kesalahan. Namun tentunya dalam melakukan kesalahan kita harus bersedia memperbaiki dan mempelajari sesuatu dari kesalahan itu agar tidak terulang lagi. Apakah kamu setuju, Raka? Setuju, Men. Ya, bagus Raka. Jadi mari kita mencari solusinya bersama-sama. Oke, Raka, pasti kamu punya alasan penting ya, Nak, ya, kenapa sering datang terlambat? Karena sering begadang, Men. Nongkrong-nongkrong bersama teman-teman aja. Oh gitu, jadi Raka sering nongkrong, sering begadang bersama teman-temannya, Nak, ya, Iya, Men. sehingga Raka kurang tidur. Oke, Raka, kira-kira datang terlambat ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati nggak, Nak? Men. Iya, keyakinan apa yang sudah Raka langgar dengan datang terlambat di sekolah? Disiplin, Men. Iya, menurut Raka, disiplin itu apakah penting untuk kita? Penting, Men. Karena disiplin kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Iya, dan dengan disiplin yang baik kita juga menghargai guru, teman, iya kan? Iya, Men. Iya, disiplin juga mendidik kita untuk peduli terhadap lingkungan. Oke, Raka, apakah Raka bersedia memperbaikinya? Bersedia, Men. Ya, bagaimana cara memperbaiki ini? Caranya saya akan hidup lebih cepat dan tidak menongkrong lagi bersama teman-teman. Iya, dan juga tentunya Raka harus minta maaf dengan guru pada saat Raka terlambat. Oke, baik Raka, akhirnya kamu sudah mau berubah dan memperbaiki kesalahannya. Silahkan kembali ke kelas, Nak. Kira-kira seperti itu skenario pelaksanaan segi garis terusi. Saya yakin saya masih banyak kekurangan, bukan berarti saya hebat mendisiplinkan anak. Tidak, Bapak Ibu, ini hanyalah sebuah proses pembelajaran yang nantinya akan kita refleksi terus. Kira-kira kalau ini nggak mempan, kita refleksi lagi di mana kurangnya, dan kita perbaiki kepada yang akan datang gitu. Nanti juga sedikit saya minta tambahan tanggapannya. Ini ada dari kasus 2, yaitu tentang Nazwa, yang mana kemarin dia sampai menggigit gitu. Jadi ada juga contoh kasusnya di video yang kedua ini. Kira-kira untuk video kedua kita skip aja mungkin ya Bu ya, karena ada apa. Yang kedua, video kedua ini nanti insya Allah akan saya bagikan juga ke grup contohnya skenario yang saya sudah lakukan gitu di kelas. Saya minta untuk tanggapannya 1 atau 2 orang lah sebelum kita tutup. Atau ada pertanyaan kira-kira? Tanggapan lah kira-kira dari Pak Yusuf, minta tolong Pak Yusuf, tanggapannya kira-kira bagaimana Pak? Iya, nggak bisa ya? Pak Asep lah. Ibu, oke, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang perlu saya tanggapi masalah disiplin positif. Kalau disiplin positif itu kan kita tahu bahwa kita akan mengadakan segala sesuatu itu tentu ke arah yang lebih baik. Tapi yang berkembang di tempat kita saat ini memang disiplin juga, tapi disiplin negatif. Kita mempertahankan sesuatu yang salah, yang seharusnya itu kita robah menjadi positif, tetapi kita mempertahankan masih yang negatif. Contohnya di situ masalah jadwal jam masuk. Kalau umpamanya kita masuk jam 7.30 itu sudah wajib masuk dalam kelas, tapi nyatanya 7.40
masih kita berada di dalam ruang majelis guru itu khusus untuk kita sendiri. Kalau khusus untuk anak nanti itu memang kita sudah mengadakan itu 5 posisi kontrol tadi. Nomor 1 sampai nomor 5 itu telah kita laksanakan. Contohnya saja itu kalau yang nomor 1 itu menghukum, itu sering, pembuat rasa bersalah apalagi. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau atau monitor itu memang. Tapi yang jarang kita kerjakan itu memang yang sistem manajerial itu. Tapi saya pun pribadi, walaupun saya tidak masuk kelas, telah saya laksanakan yang manajerial itu. Contohnya untuk anak kita yang bernama Arga Reza. Arga Reza itu kan banyak laporan dari guru-guru dan studi, katanya tidak sanggup lagi untuk meyakinkan si Arga Reza ini supaya dia berlaku disiplin. Tapi untuk sementara yang saya lakukan itu saya menanyakan langsung kepada Arga Reza atau anak kita yang bersangkutan, kenapa dia sering cabut ataupun sering tidak masuk atau terlambat. Ternyata dia dengan jujurnya mengatakan memang dia itu lambat tidur. Kalau lambat tidur otomatis lambat bangun. Kemudian yang kedua penyebabnya itu ada dari orang tua. Jujur Arga Reza ini mengatakan langsung bahwa memang orang tua itu jarang mengontrol dia. Dan juga katanya orang tuanya itu baru bangunnya jam 9. Masya Allah. Kalau sudah orang tua yang seperti itu bagaimana lagi dengan anaknya. Jadi saya dalam manajerial ini langsung meminta nomor anak yang bersangkutan. Terus terang anak itu memberikan kepada saya. Dan saya membuat kesepakatan dengan dia. Bukan keyakinan dia. Kalau kata keyakinan kan itu agak apa ya Pak Asep? Kesepakatan dengan dia. Saya bersedia membangunkan dia. Di pagi hari saya beri dia waktu. Kalau kita biasanya masuk jam 7.30, saya beri waktu dia yang pertama jam 5.30. Katanya dia keberatan. Saya beri dia kesempatan jam 6. Katanya jam 6 saya bisa. Maka setiap jam 6 sudah beberapa kali itu saya memang memiskol dia. Walaupun dengan cara memiskol sudah dia tanggapi, berarti itu dia sudah bangunkan itu. Jadi itu berbentuk manajerial yang saya lakukan terhadap anak kita Arga. Dan yang kedua juga terhadap anak kita itu Ataya Dapa dan Muhammad Fadila. Insya Allah semua mereka itu sudah nampak perubahan. Dan kuncinya di sini memang kita itu perlu kesabaran. Dengan kesabaran tadi kita terus mendukung mereka bagaimana mereka ini supaya bisa berubah. Dan yang selanjutnya itu masalah keyakinan kelas itu alangkah baiknya diganti dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan tercipta kalau kita sudah melaksanakannya secara bersama-sama dengan siswa di kelas itu dengan membuat sebuah perjanjian. Bagaimana supaya kelas kita itu nanti dia berjalan lancar dan disiplin. Dan yang ketiga itu segitiga restitusi. Tapi untuk segitiga restitusi ini nampaknya lebih banyak kepada, memang guru bidang studi bisa juga, tapi banyak kepada guru BP. Kan begitu ya Bu Mina. Seharusnya itu kepada Bapak Yusuf yang lebih melaksanakan segitiga restitusi ini. Jadi untuk sementara segitu saja dulu dari saya. Mungkin ada dari kawan-kawan yang lain, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berbagi tentang penerapan segitiga restitusi posisi kontrol yang sudah dilakukan. Apakah kita sepakat untuk melaksanakan ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta satu orang dulu, sepertinya dari Pak Asep. Kira-kira tanggapannya dari materi kita hari ini Pak. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah memberikan peluang bagi saya untuk memberikan pendapat gitu ya tentang masalah yang telah kita bahas di depan. Kalau menurut saya teori-teori ini sudah cukup bagus, cuman kita tinggal melakukan saja. Kalau teori-teori kan bagus sebenarnya, cuman pelaksanaan di lapangan itu yang belum kita laksanakan dengan baik. Itu saja masukan dari saya. Jadi tinggal prakteknya saja. Saya tidak pandai ngomong, ya, tidak pandai berbicara. Cuman prakteknya itu yang harus kita lakukan saja. Terima kasih.
Masya Allah, terima kasih Pak Asep, Ibu Kepala Sekolah. Kira-kira ada lagi teman Bapak Ibu? Sudah? Oke. Sejatinya budaya positif itu perlu waktu untuk dihasilkan dan kita menyadarinya ya Bapak Ibu, kita perlu waktu gitu. Penerapan budaya positif tentu bisa dilaksanakan dengan komitmen bahwa kita akan melaksanakannya, dan yang tidak kalah penting yaitu kolaborasi seluruh warga sekolah. Niat kita cuma satu, untuk kebaikan peserta didik kita. Seperti yang kita sudah janjikan tadi, bahwa kita akan menjalankan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi kita nggak ada niat lain, tidak ada niat untuk supaya lebih hebat, saya lebih hebat mendisiplinkan, tidak seperti itu. Niat kita adalah komitmen kita demi anak didik kita, dan diusahakan untuk selalu berefleksi. Berefleksi itu kita mengambil di mana kurangnya lagi, dan sangat diperlukan refleksi, saling berbagi cerita di antara kita semuanya. Bukan kita fokus kepada kesalahan, tetapi kepada kelemahan-kelemahan yang mungkin kita lakukan. Dan dengan adanya kita selalu berefleksi, mudah-mudahan ke depannya akan menimbulkan perbaikan di sekolah kita, khususnya kepada anak didik kita. Sepakat Bapak Ibu Guru? Sepakat. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di sekolah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak-bapak bagi yang mau ke masjid, karena waktu sekarang